Selamat datang di SMP Syubbanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubbanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini, jumpa lagi bersama kami bertiga ya, Bu Hamdana, Bu Puji, dan Bu Eli. Pertemuan kali ini kita masih membahas bab literasi buku untuk sesi yang kedua, yakni meresensi atau menanggapi isi buku. Yuk kita ketahui apa itu resensi buku. Resensi merupakan sebuah tulisan yang berisi tentang ulasan suatu buku. Kata resensi sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni recensere, yang artinya melihat kembali, menimbang, atau menilai. Ketika kalian sedang meresensi sebuah buku atau novel, berarti sudah menilai dan menyatakan kembali isi buku tersebut dengan pemikiran kalian. Kira-kira kalau kami bertanya, bagaimana sih isi buku atau novel Ilyas dan Eropa? Baguskah? Memiliki kelebihankah? Atau memiliki kekurangan ya? Nah, dengan begitu kalian bisa tahu, itu kalian sudah belajar yang namanya meresensi buku. Nah, tapi kalian juga perlu memahami tujuan menulis resensi buku, yakni untuk memberikan informasi-informasi buku, yang mana informasi buku tersebut sudah dibahas kepada masyarakat ya. Selain itu, meresensi juga bertujuan untuk menyampaikan sesuatu hal kepada pembaca mengenai sebuah buku yang telah dibuat oleh penulis. Kalian berikan ulasan, apakah buku atau novel yang sedang kalian baca memiliki nilai-nilai lebih atau tidak memiliki nilai sama sekali. Lalu, apa manfaat resensi buku? Yang pertama, menjadi bahan pertimbangan. Resensi buku bisa memberikan gambaran pada pembaca tentang sebuah buku. Yang kedua, nilai ekonomis. Mendapatkan uang atau imbalan atau buku-buku yang diresensikan secara gratis dari penerbit jika resensi kalian muncul di media. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana promosi buku. Resensi buku biasanya dari buku baru yang belum pernah diresensikan, sehingga bisa dijadikan sarana promosi buku baru tersebut. Dan yang terakhir, pengembangan kreativitas. Makin sering menulis, makin sering juga makin terasah pula kemampuan kalian. Begitu juga dengan makin sering menulis resensi buku, maka kalian juga akan terasah kreativitasnya. Jadi tentu resensi buku bermanfaat dan menulis resensi juga sangat bermanfaat untuk kalian. Bukan begitu? Berikut adalah tujuan resensi buku. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah hasil karya secara ringkas. Mengetahui kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. Kemudian mengenal latar belakang dan juga alasan sebuah karya tersebut dibuat. Yang keempat, menguji kualitas karya dan membandingkannya terhadap karya lainnya. Lalu,
Bisa pula untuk memberikan masukan kepada pembuat karya berupa kritik dan saran. Yang keenam, mengajak pembaca untuk mendiskusikan karya yang diresensi. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman serta informasi secara komprehensif kepada pembaca tentang karya yang diresensi. Ini adalah unsur-unsur resensi buku. Jika kalian nanti ingin membuat sebuah resensi, maka 4 hal ini atau 4 unsur ini tidak boleh ketinggalan. Apa saja kira-kira? Yang pertama adalah identitas buku. Yang kedua, ikhtisar atau ringkasan buku. Yang ketiga, pengarang buku. Dan yang keempat, kelemahan dan kelebihan buku. Langkah membuat resensi atau tanggapan isi buku. Pertama, menentukan buku yang akan diresensi. Pilih dulu ya bukunya yang mau diresensi, apakah buku fiksi atau buku non-fiksi. Tentukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menulis identitas bukunya. Siapa penulisnya, di mana terbitnya, kotanya, penerbitnya, lalu kapan tahunnya, ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menulis rangkuman buku atau sinopsis buku. Kemudian menjelaskan kelebihan dan kelemahan buku atau kekurangan bukunya. Bisa kalian tinjau berdasarkan gaya bahasanya ataupun ejaannya. Lalu yang kelima, barulah kalian bisa menuliskan sebuah resensi buku. Ini adalah contohnya. Di dalam layar sudah bisa kalian lihat ada buku berjudul Smart and Fun Being Teens. Buku pintar, cewek pintar. Identitasnya kalian tuliskan dulu. Judulnya, pengarang buku, penerbit buku, kota terbit, tahun terbit, dan tebal buku. Kemudian, mulailah kalian membuat sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan ceritanya. Tentu, kalian bisa mendapatkan sinopsis ketika kalian sudah membaca buku tersebut secara lengkap. Ini lanjutan sinopsisnya, bisa kalian baca ya. Ya, ini bukunya sangat bermanfaat khususnya untuk para santri putri ya, perempuan-perempuan yang soleha. Lalu kalian cantumkan kelebihan bukunya. Dapat menuntun remaja perempuan zaman sekarang untuk hijrah ke jalan yang benar sesuai syariat agama Islam. Bahasa buku ini mudah sekali untuk dipahami karena bahasanya merupakan bahasa yang populer dan gaul. Cover buku ini juga sangat menarik dengan kartun yang lucu dan penuh warna yang menambah nuansa keistimewaan buku ini. Kemudian kekurangannya, buku ini sangat sedikit penjualannya dan gambar ilustrasi yang terdapat dalam buku ini masih berwarna hitam putih. Nah, ini contoh dari sebuah resensi. Kalian nanti bisa mulai berlatih untuk membuat resensi buku ya. Mungkin bisa diawali dari novel karangan kakak kelas kalian kemarin. Siapa pengarangnya? Mas Naufal Primadani. Apa judulnya? Ilyas dan Eropa, Cinta yang Gemerlap. Misalnya contoh seperti itu. Terima kasih anak-anak. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kami bertiga, Bu Hamdanah, Bu Puji, dan Bu Eli mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.